Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Sound Teknik. Hari ini saya membagikan cara untuk merubah kulkas modul ya. Kulkas modul LG tipe lama ini teman-teman ya. Jadi saya rubah menggunakan timer 13 ya teman-teman ya. Jadi kulkas ini sebelumnya sudah diperbaiki sama teman kita yang lain ya. Nah, terus modulnya ini dibawa pulang ya teman-teman ya. Yang diganti cuman timer doang, cuman masih menggunakan termis ya. Jadi saya melanjutkan pekerjaan teman teknisi lain lah gitu ya teman-teman ya. Jadi apa saja yang kita rubah teman-teman, kita bagian depan dulu. Buat teman-teman yang belum subscribe, segera di subscribe channel Sound Teknik ya, biar semakin berkembang. Jangan lupa di komen, like, dan di share juga ya. Tonton terus videonya. Oke. Untuk bagian atas nih teman-teman ya, ini kipas masih bawaan dari kulkas. Jadi yang saya rubah cuma ini ya teman ya. Ini sebenarnya menggunakan termis nih teman-teman ya, kabel oren 2. Jadi kita pasang, kita ganti dengan defrost sensornya ya, yang multi ya teman-teman ya. Ini fuse-nya saya ganti juga dikarenakan fuse yang lama rusak teman-teman ya, nggak nyambung lagi ya, putus. Jadi bagian atas cuman dirubah ini doang, cuman kita pasang defrost sensor. Terus ke bawah lagi teman-teman. Nah ini sebelumnya menggunakan apa sih namanya ya, sensor ya mungkin teman-teman ya, saya kurang ngerti juga teman-teman ya, soalnya kita sama-sama belajar ya. Saya membagikan caranya saja ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang sudah mahir, mohon maaf ya. Di sini saya ingin membagikan cara saya ya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman pemula yang lain. Jadi kabel buat termostat ini saya gunakan warna putih ya teman-teman ya. Karena kabel yang di sini teman-teman langsung ke modul ya teman-teman ya. Jadi saya gunakan kabel putih 2 buat termostat ya, masangnya biasalah. Sebelumnya sudah saya tes teman-teman ya, kulkasnya normal. Sudah hampir seminggu saya coba, pencairannya juga oke. Jadi kita ke belakang lagi teman-teman. Nah, saya menggunakan skema ini teman-teman ya. Saya sebenarnya juga belajar ya untuk melihat skema teman-teman. Saya juga tanya-tanya di grup-grup sama teman master lain ya. Kalau kita pahami ternyata nggak gitu sulit juga ya teman-teman ya. Intinya ini teman-teman, ini kabel ada N sama L ya. Jadi kabel yang N ini netral, ini kabel steker anggapnya teman-teman ya. Nah, ya kabel buat steker. Nah kabel satunya lagi ini ya teman-teman ya. Jadi gini ya teman-teman ya, kita ambil dulu dari yang paling gampang dulu lah. Ini pin 3 teman-teman ya. Pin 3 ini ke termostat sama motor teman-teman ya. M ini motor,
motor ya teman-teman ya, motor vario kali ya. Jadi yang pin ketiga kita termostat langsung ke listrik teman-teman ya. Jadi yang ketiga termostat langsung ke listrik ya. Ini teman-teman ya, yang ketiga berarti ya, pin nomor 3 ini teman-teman ya, pin nomor 3 yang ini teman-teman. Nah ini kabel termostatnya kan ada dua teman-teman, warna putih dua ya, yang saya sambung dari dalam teman-teman. Nah yang pin 3 ini kabel termostatnya kita gabungin sama ini L ya teman-teman ya, kabel L nya ya. Ini kabel L kulkas ini berarti ada di ini teman-teman, warna kuning sama warna hitam ya. Jadi kita ambil kabel termostat satunya yang L, kita gabung sama yang kuning ini yang L, masuk ke pin nomor 3 ya teman-teman ya. Oke. Terus kabel yang termostat satunya teman-teman ya, kabel termostat satunya itu langsung ke listrik ya, langsung ke listriknya ya satunya teman-teman ya. Warna coklat teman-teman ya. Jadi kabel termostatnya dua, satunya ini ke pin nomor 3 digabungin sama kabel listrik dari kulkas. Nah, kabel termostat satunya ini langsung ke listrik ya. Kita tahu dari apa itu teman-teman, kabel kuning itu yang buat listrik. Kita bisa lihat dari skema yang lama ya teman-teman ya. Nah ini kan teman-teman ya, ini L ya, L ini yellow ya teman-teman ya. Nah berarti ini yellow L, sedangkan yang L nya ini, nah, ini kelihatan nggak teman? Nah kan ada dua nih, yellow line L sama netral. Netral ini warnanya BK teman-teman ya, jadi black. Jadi buat ke listrik kulkas ini itu hitam sama kuning. Jadi kabel termostat yang pertama buat pin ketiga kita gabungin kuning sama putih ya. Nah ini teman-teman ya, kuning sama putih. Ini kabel listrik L ya teman-teman ya, L masuk ke pin ketiga ya, pin ketiga. Oke. Terus kita lanjut. Nah untuk pin keempat teman-teman, dari skema yang ini teman-teman ya, dia masuk ke kompresor ya teman-teman ya, overload ya, overload. Nah berarti N, berarti kita anggapin ini kabel N ya teman-teman ya, N ya. Sedangkan di sini kabel yang buat listrik yang satunya ini ada black ya, BL teman-teman ya, black netral ya. Jadi untuk pin yang keempat, nah, pin keempat ini warna hitam teman-teman ya, kabel yang hitam yang N yang tadi ya, listrik dari kulkas ini ya teman-teman ya. Ya ini ya teman-teman ya, kelihatan nggak teman-teman ya, ini ya sudah saya
sambung sama warna hijau ya. Nah, jadi pin keempat ini netralnya ya, listriknya ya, listrik. Jadi ini kita dari kabel hitam kulkas ini kita sambungin ke kabel listrik yang warna hitam satunya ya, yang N nya teman-temannya, tadi kan L ya. Ini baut juga hitam ya teman-teman ya, kelihatan nggak? Jadi pin keempat sama ketiga ini jalur listriknya teman-teman ya. Terus nah ini terus yang pin kedua ini defrost, thermo defrost bimetalnya ya, fuse dingin ya teman-teman ya. Berarti pin 2 satu kabel. Nah, nih pin 2. Nah, ini teman ya. Tadi kabel yang di atas kan ada 2 teman-teman ya, warna oranye. Nah dia ini teman-teman ya. Ini sebelumnya menggunakan termis, jadi kita ganti dengan defrost atau fuse dingin teman-teman ya. Jadi pin yang nomor 2 ini teman-teman, ini kita pasang untuk kabel defrost atau fuse dingin, enggak di seri sama apa-apa ya, satu ya, satu kabel ke pin 2 dia sendiri teman-teman ya. Oke, kita beralih lagi ke pin yang satu ya teman-teman ya. Yang satu ini ini ke heater teman-teman ya, ke heater ya, ke heater. Tapi ini ada, berarti ini masuk ke, ada kabel itu ya, kabel buat fuse dinginnya ya. Berarti ini kabel heater sama fuse dingin kita gabungin satu, masuk ke pin nomor 1 ya. Jadi untuk mengetahui kabel ini heaternya, kita lihat skema yang satunya lagi, yang bawaan kulkas. Ini heater mana nih? Ini ya teman-teman. Oh ini teman. Jadi heater thread ini ya, BN ya, BN ini brown ya teman-teman ya, coklat ya. Berarti coklat. Pin pertama jadi ini teman-teman ya. Nah, ini kabel coklat teman-teman, kabel coklat kita gabungin sama kabel defrost sensor ya, kita seriin, kemudian kita sambung kabel, baru kita masukin ke pin nomor 1. Nah ini teman-teman ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Penjelasannya juga amburadul, mohon maaf ya teman-teman ya, semoga dimengerti ya teman-teman ya. Udah cukup seperti itu doang ya teman-teman ya. Sekarang saya kasih lihat teman-teman ya. Sekarang saya hidupin, nyalakan, dan mesinnya jalan teman-teman ya. Timernya kita pegang juga muter teman-teman. Sekarang kita ke depan. Oke,
Jadi kipasnya kita pasang dulu ya teman-teman ya. Oke. Ini saya buka lagi ya teman-teman ya. Sebelumnya sudah saya pasang semua ya, buat bagi-bagi ilmu ya teman-teman ya. Saya juga masih belajar teman-teman ya. Oke, mana nih? Oke, sekarang kipasnya muter. Sip. Ini teman-teman ya, lampunya juga nyala. Oke, jadi kita buat ngetes apakah proses defrostnya nanti berjalan. Jadi kita putar timernya teman-teman pada posisi defrost ya. Oke teman-teman ya, putarnya sebelah kiri teman-teman. Sampai bunyi tek. Mati mesinnya teman-teman ya. Dan timernya masih jalan teman-teman ya. Jadi untuk mengetahui proses defrost itu berjalan apa tidak, kita harus menghubungkan kedua kabel ini teman-teman. Kita harus menghubungkan ini ya teman-teman ya. Kita harus menghubungkan kabel defrost sensor ini, kita satukan. Apabila nanti timernya mati, tidak bergerak sama sekali ya, berarti heaternya bekerja ya teman-teman ya. Kemudian kita lepas lagi ini teman-teman, timer akan berjalan lagi ya. Seperti itu ya teman-teman ya, untuk mengetahui proses defrost itu berjalan atau tidak ya. Oke ya, sekian dulu video dari Sound Teknik teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman pemula semua ya, termasuk saya sendiri. Salam sukses buat kita semua. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses buat kita semua. Terima kasih.